Oke, baiklah teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, terima kasih telah singgah di channel Udi Garden. Di kesempatan ini kita akan melihat hasil daripada perkembangan tanaman kul kita ya teman-teman ya, atau kubis kita ya. Nah ini teman-teman, kita menanamnya itu di dalam styrofoam, ada sekitar 5 styrofoam ya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk usia daripada tanaman kita ini telah berusia sebenarnya sudah 80 hari ya teman-teman, tapi dia tidak membentuk bulat ataupun di sini itu apa namanya. Nah itu teman-teman bisa tahu lah apa maksud saya itu. Kalau dia kol itu kan bulat gini ya, macam gunung itu kan. Tapi ini enggak teman-teman, dia kayak gini aja, lama-lama dia cuman tinggi. Saya takutnya itu nanti kalau dibiarkan kita tunggu dia takutnya mampus teman-teman, karena kan seperti biasa saya sering katakan itu, kita ini berkebun di dataran rendah ya teman-teman. Saya rasa ini tidak cocok untuk iklim menanam kubis ya. Nah itu teman-teman, kita bukan di dataran rendah lagi, sudah serendah-rendahnya, karena di sana itu sering saya katakan itu adalah laut ya teman-teman, bukan sungai. Intinya kita ini posisi berkebun ini di pulau teman-teman. Kita menanamnya dalam styrofoam menggunakan media tanah plus rumput ataupun daun yang sudah kering pengganti daripada skampade ya teman-teman ya. Saya pernah menanam kubis di kampung itu, di dataran tinggi termasuk di pebukitan. Dia itu nggak begini teman-teman. Kalau di dataran tinggi itu kita menanam kubis itu dia nggak sampai tinggi kayak gini, tapi di sini saya nanam kubis karena jujur ini pertama kali saya nanam kubis itu, dia semakin lama meninggi. Takutnya nanti kalau sudah dapat usianya tanaman kubis ini akan mampus secara sendirinya, itu yang saya takutkan. Kita tidak dapat apa-apa, itu yang saya takutkan teman-teman. Jadi ini kesimpulannya, menurut saya menanam kubis di dataran rendah kurang cocok teman-teman ya. Dia akan betul nampak segar ya, dari usia 1 minggu sampai 80 hari macam ini dia nampak segar. Tapi saya yakin ini menurut saya aja ya, ini pasti nanti dia akan mati dengan sendirinya tanpa menjadi kubis yang bulat yang tinggal tahap lah namanya teman-teman ya. Kurang paham di tangan ini, bilang aja lah bola gitu kan, nggak paham lah. Dia akan tinggi. Saya takutnya macam kemudian saya kenal sawit putih, dia mampu sendiri. Jadi saya takutkan. Jadi kita belajar dari tanaman ini sendiri. Dan yang nomor 4 ini teman-teman, saya terinspirasi jadinya teman-teman. Dia ini sebenarnya diserang hama, sehingga daripada tanaman kubis kita ini mati teman-teman, dan dia mengeluarkan tunas. Dan saya pernah juga memakan sayuran daripada tunas kubis atau tunas kul ini teman-teman. Jadi saya terinspirasi dari sini teman-teman. Jadi kesimpulannya, daripada tanaman ini hanya dapat pucuknya lalu kita ganti atau kita cabut, kita bunuh, tidak dapat lagi apa-apa, tidak dapat kubisnya. Jadi saya berinisiatif itu untuk memotong daripada pucuk kubis kita ini teman-teman ya. Dan kita lihat nanti hasilnya gimana, apakah percis dia akan tumbuh tunas seperti yang ini yang terserang hama ini. Karena kalau tumbuh tunas seperti ini kan ini bisa disayur teman-teman. Lumayan kan, kalau tempat satu batang itu tumbuh sekitar 5 atau 6 tunas gini kan udah kali 5, udah berapa kan itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, di usia 80 hari ini saya akan memotong pucuknya ini. Saya berharap nanti tumbuh tunas di celah-celah daun batang ini ya teman-teman ya.
celahnya ini nanti akan tumbuh nanti tunasnya. Oke teman-teman, tanpa banyak cerita, banyak omong, tidak bermutu. Jadi langsung saja saya mengambil tunas ini dan memasaknya. Mudah-mudahan nanti tumbuh seperti ini dan menghasilkan tunas yang banyak di setiap celah-celahnya. Oke, ikuti terus cara pemotongannya hingga pemanenan tunas seperti yang diserang hama. Oke. Mulai. Ini seperti ini teman-teman ya. Kita ambil pucuknya, pucuk daripada tanaman kubis kita ini, agar nanti dianya tumbuh di setiap celahnya ini, tumbuh dia tunas dan kita akan memanfaatkan tunasnya menjadi sayur. Oke. Lanjut kita potong lagi. Ini teman-teman, yang ini yang saya maksud itu kubis yang dia diserang hama sehingga pucuknya itu habis ataupun busuk ya teman-teman, dan ujung-ujungnya dia mengeluarkan seperti ini, tunas di setiap celah daripada batang ataupun daunnya ini. Di celah daunnya ini, di ketiaknya ini dia tumbuh teman-teman. Jadi saya berinisiatif itu untuk yang keempatnya, karena kelima dengan ini kan, keempatnya saya akan potong semua pucuknya dan kita akan lihat nanti hasilnya teman-teman ya. Juga lagi deh, ini ada 2. Oke teman-teman, nah ini kita baru saja selesai memotong pucuk tanaman kubis kita ini ataupun kol, seperti judul lagu, masak daging B2 dengan sayur kol. Maksudnya B2 itu bebek ya teman-teman ya, yang salah paham dulu. Nah ini, dan akan kita lihat hasilnya di usia 90 hari. Pasti nanti kalau udah bertunas saya akan tunjukkan hasilnya nanti teman-teman ya. Oke, ikuti terus perkembangan tanaman kubis kita yang kita tanam di dataran rendah ini ya teman-teman ya. Semoga berkah dan mendapatkan tunas-tunas yang baru, yang segar, yang sehat, yang besar. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
inilah teman-teman hasil daripada pemotongan pucuk tanaman kol kita ya, udah bertunas. Dan kita hanya mengambil tunasnya nantinya, karena sudah lama kita tunggu, tidak juga membentuk bukahan ataupun membentuk dia seperti kol pada umumnya. Nah ini tunasnya teman-teman ya, ternyata banyak juga untuk satu batang ini. 1 2 3 4, ada 4 yang di bawah belum juga bertunas. Nah ini yang kemarin dimakan ulat dan menjadi satu contoh untuk kita jadikan tunas yang baru untuk batang yang lain seperti yang ini semuanya. Nah ini dia. Ini juga 1 2 3 4, ada 4 5 di bawah. Kalaupun nanti tumbuh yang di sini banyak lah pokoknya. Kan lumayan juga, ini bisa jadi sayur juga tunasnya teman-teman ya. Semuanya sudah bertunas ya. Apa gue ini juga udah semuanya lah udah. Oke, kita terus teman-teman sampai seberapa besar tunasnya nanti untuk layak dipanen. Saya hanya menunjukkan hasil daripada pemotongan ini, buktinya dia sudah bertunas, dan nanti akan kita tunggu sampai dia untuk layak panen. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman sekalian, terima kasih telah singgah di channel Uli Garden. Di video kali ini kami akan melakukan pemanenan untuk tunas kol kita ya teman-teman ya. Yang kemarin tunasnya kita potong dan hasilnya seperti ini. Ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 tunas ya teman-teman untuk satu batang kol kita ini. Dan rencananya hari ini kita akan melakukan pemanenan, dan inilah yang saya maksud teman-teman, bila kita menanam kol ataupun kubis di dataran rendah hasilnya tidak bisa ya teman-teman ya. Intinya tidak bisa lah, karena sudah saya buktikan ada berapa batang itu juga yang tidak saya potong, yang tidak saya masukkan video, dan dia tidak menjadi kubis ataupun menjadi kol seperti umumnya ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita memanen untuk tunasnya ini, karena Indomie di rumah sudah menanti untuk campuran. Seperti ini teman-teman yang saya maksud. Ini adalah seusia dengan kol yang kita tanam yang sini. Dia satu usia teman-teman, tapi kan ini dia tetap nggak jadi kol juga teman-teman. Maksudnya nggak jadi, istilahnya macam kubisnya itu nggak ada ya teman-teman ya. Jadi intinya menanam kol di dataran rendah yang berdekatan dengan laut, yang pasti dataran paling terendah lah ya teman-teman ya. Tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi bila teman-teman menanam kol di dataran rendah, saya sarankan untuk memotong pucuknya agar menjadi bertunas seperti ini, dan tunasnya kita jadikan untuk sayur. Oke, tanpa banyak cerita langsung aja kita lakukan pemanenan untuk tanaman kol kita ini ya teman-teman ya. Mana tadi keranjang saya itu? Oh itu, kita ambil keranjang dulu dan kita lakukan pemanenan. Oke,
Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba untuk menanam kol, dipersilakan. Untuk yang dataran rendah, saya sarankan untuk memotong pucuknya ya, agar bisa mendapatkan seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak percaya, bisa juga coba, ada beberapa batang gitu kan, coba aja 1 atau 2, atau dia keluar atau tidak, atau saya yang salah kan, kita juga. Oh, nak potong pula apanya itu. Nah ini teman-teman, jadi 1 batang ini 1, 2, 3, oke, 4, ada 5 ya teman-teman ya, 1 batang. Dan untuk next berikutnya, kalau teman-teman mau ini tumbuh lagi tunasnya, dibiarkan aja teman-teman. Ini pasti tumbuh lagi nih, karena dia akan masih produktif. Wah, muat ya, kita geser dulu. Nah ini yang kemarin saya bilang itu teman-teman, digigit ulat dan jadi seperti ini. Terinspirasi dari ini tanaman ini, membuat sepotong pucuk. Udah tua ini, karena dia duluan tumbuh tunasnya. Ada berapa ini teman-teman? 3, 4, ini ada 1 lagi nih. Oke, 5. Ini berapa ya? Oke, berarti setiap batang itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tunas. Ini hasilnya ya. Ini harus diletak dulu ya, goyang-goyang, nanti marah pula dia. Apa lah harus video goyang-goyang gitu. Satu, 2, 3. Yang ini ada 4 ya, 4. Ini. Nah, inilah dia. Jadi inilah teman-teman, hasil dari pemotongan pucuk tanaman kol kita, dan mendapatkan tunas sebanyak ini ya. Cocok untuk dijadikan sayur ini teman-teman ya. Nah, jadi sekian dulu video ini. Bagi teman-teman yang ingin mencoba menanam kubis di dataran rendah, alangkah baiknya dipotong pucuknya
Tapi bila teman-teman menanamnya di dataran tinggi, ya mungkin teman-teman udah tahu lah, memang dia cocoknya tumbuhnya di dataran tinggi ya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, ini tidak saya buang atau tidak saya bunuh. Nah, saya berharap tumbuh lagi tunasnya untuk bisa dipanen untuk berikutnya. Jadi buat teman-teman yang suka video ini, harap like, share, subscribe. Terima kasih.